Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd wa huwa rabbunal ijad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad syaikhina al-awlad wa imamina al-awtad wa raisina al-bilad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kulluhum fi haqqil ibda' wal istibdad ala al-isti'adad ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, orang-orang tua kami, yang saya hormati Ketua BKM Bukhari beserta seluruh pengurus dan jajarannya, yang saya hormati jemaah, para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah dan dibanggakan oleh malaikat-malaikatnya. Yang Allah sekali, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan hati kita untuk datang ke masjid ini tanpa beban, tanpa riskan, dan tanpa segan. Semua atas dasar limardatillah, untuk mencari keridhaan Allah. Salawat dan salam kita persembahkan keharibaan junjungan alam Habibur Rahman Sayyidinal Kiram Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menapaki kehidupannya dan kemudian menjadikan rekam jejak histori Rasulullah, menjadikan kita umatnya menjadi umat yang wasatah, umat yang mampu menengahi dan mengatasi problematika kehidupan, dari masalah spiritual, sosial, hingga ke masalah finansial. Kaum muslimin yang berbahagia, pada malam hari yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan tema kita pada malam ini, yaitu tidak selamanya selingkuh itu indah. Ini sebuah tema yang saya terinspirasi dari satu grup band. Nama grup bandnya Merpati Band. Kenapa judul ini menjadi pilihan kita? Karena ini bukan perkara baru ini, masalah perselingkuhan. Selingkuh adalah satu sikap
yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, yang membuat pasangan lain menderita dan sengsara akibat perselingkuhan ini. Di dunia ini yang tidak pernah selingkuh itu hanya 2 golongan saja, para nabi dan para aulia, para ulama. Macam kayak saya ini, ya pernah dikit-dikit, tapi bukan berarti pada waktu setelah menikah. Sebelum menikah ini biasanya sering terjadi. Orang mengawali pernikahan itu dengan beberapa periode atau tahapan. Ada yang namanya mulai dari prosesi, koleksi, seleksi, baru resepsi. Ini yang sering terjadi. Prosesnya mulai mendekati seorang wanita atau pria. Yang kedua, koleksi, baru seleksi mana yang paling baik. Yang keempat, resepsi, baru menggelar pernikahan. Tetapi di dalam agama, sikap yang kedua, mengkoleksi, ini yang tidak dibenarkan itu. Sebab akan ada di antara orang yang kita koleksi itu merasa terzalimi. Kalau sudah dia merasa terzalimi, doanya makbul. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Ittaqu da'watal mazlum walau kana kafir." Takutlah kalian doa orang yang terzalimi walaupun dia orang kafir. Ada seorang jemaah mengadu kepada saya, "Ustaz, udah lama tidak punya Ustaz. Udah lama rumah tangga, tapi belum juga datang sang momongan yang dinanti-nanti." Saya tanya, "Ibu udah berobat?" "Udah Ustaz, secara medis dan non medis semua udah saya lakukan." "Adakah dulu pernah menyakiti mantan pacar?" "Wah, pernah Ustaz." "Sakit hatinya?" "Sakit Ustaz." "Menangis dia?" "Wah, luar biasa dia menangis. Saya tinggalkan dia karena saya memilih yang lain yang menurut saya lebih baik secara finansial." Adakah kata-kata yang pernah dia ucapkan? "Ada Ustaz. Saking keselnya dia, saya ingat-ingat dia bilang, karena kau telah mengkhianati aku, kudoakan kau 7 turunan tak punya anak." Wah, inilah makanya saya bilang penyebab utamanya akibat ketidaksetiaan itu berentet dia kepada apa yang kita lakukan hari ini dan nanti. Sekarang telepon dia, minta maaf atas segala kesalahan. Kalau dia memberikan maaf, alhamdulillah. Kalau dia tidak mengasih maaf, kita sudah lepas beban dosa kita di dunia dan di akhirat. Begitu dia telepon, berikutnya setelah 1 bulan berikutnya dia telepon saya, "Ustaz, alhamdulillah saya sudah hamil." Jadi masalah perselingkuhan ini dapat mempengaruhi sisi spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang mau dekat dengan Allah tapi dia tidak setia, berkhianat di belakang. Maka tentunya kita sebagai umat Islam memperbaiki pola kehidupan kita itu dengan kesetiaan. Karena kata sahabat saya, cinta itu mengajarkan kita hidup
perbuatan syirik, maka ketika ada pasangan menduakan pasangannya, otomatis sifat ketuhanan itu muncul, berontak nih. Begitu tega kau mengkhianati. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang selingkuh ini dalam surat Al-An'am ayat 151. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Apa kata Allah? Dan janganlah engkau mendekati fawahish, perzinahan, ma zahara, zina yang dilakukan terang-terangan, wa ma batan, atau zina yang dilakukan sunyi-sunyi, senyap-senyap, itulah selingkuh. Imam Muhammad Amin bin Abdullah Al-Haruri di dalam kitabnya Hada'iqur Ruhi wa Raihan fi Rawabil Quran, beliau memberikan tafsir ayat ini. Ia mengatakan yang namanya perselingkuhan itu adalah wada'bu ardalil jahiliyah, ma yuf'alu sirran min ittikhadhi akhdan wa huwa 'adatu fi ashrafihim. Artinya selingkuh ini merupakan da'bu ardalil jahiliyah, kebiasaan yang kotor, yang menjijikkan yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Ma yuf'alu sirran bi ittikhadhi akhdan, perbuatan ini dilakukan secara sirran, sembunyi-sembunyi, untuk menyimpan selirnya atau wanita simpanannya. Mungkin kalau kata umum, kekasih gelap, kata cita-cita pacar gelap, sama aja itu. Wa qa'adatu fi asyrafi, dan yang namanya selingkuh itu merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Beduin dari kalangan jahiliyah, pejabat-pejabat dari kalangan jahiliyah. Terbukti di masa sekarang yang suka berselingkuh itu karena ada duit, Pak. Karena dia pejabat, dia berselingkuh. Orang miskin susah apa yang berselingkuh? Tapi kalau ada mau juga. Hati-hati. Laki-laki ketika dia kaya, dia bisa menggunakan kekayaannya itu untuk penyelewengan dan perselingkuhan. Perempuan ketika dia cantik, dia gunakan kecantikannya itu untuk berselingkuh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah dan dibanggakan oleh malaikat-malaikatnya, selingkuh itu di dalam bahasa Arab, saya buka dalam kamus Al-Bisri karangan Adib Al-Bisri hafizahullah, berasal dari kata zaqa, yazughu zaygun, yang artinya selingkuh. Dalam kamus Al-Muhit, Imam Fairuz Bari mengatakan zaygun itu adalah asyak wal jawru minal haq. Yang namanya selingkuh itu adalah sesuatu yang mencurigakan, wal jawru minal haq, dan menyimpang dari benar. Jadi ada dua tanda menurut Syekh Fairuz Bari ini selingkuh itu. Yang pertama, sesuatu yang mencurigakan. Misalnya ada bekas bibir wanita di baju putih suami. Wah, ini kan lain, bisa menimbulkan sesuatu yang mencurigakan. Atau ada SMS gelap yang menyatakan mama apa, padahal itu bukan nomor istri atau suaminya. Jadi di masa sekarang ini balik lagi ke masa jahiliyah, bahkan lebih parah. Kenapa? Situasi sangat mendukung manusia untuk selingkuh. Apalagi alat-alat komunikasi, handphone, alat-alat media seperti internet,
ini semuanya memudahkan jalan untuk berselingkuh. Bahkan handphone sekarang 1 HP 2 kartu. HP pun bisa poligami. Bukan tanggung di masa sekarang. Itu benda mati. Apalagi kita yang hidup ini. Disinilah pola-pola godaan syaitan, laknatullah, yang menyerang sendi-sendi keimanan manusia. Jadi ada sesuatu yang mencurigakan, itulah perselingkuhan. Wal jawru minal haq, dan menyimpang dari kebenaran. Apa maksudnya menyimpang dari kebenaran? Biasanya lurus saja siratal mustaqim, di tengah jalan mulai goyang pernikahan. Yang namanya kita menikah, orang-orang tua kita dulu bilang, kita menikah ini seperti kita melalui lautan atau samudra lepas dengan mengendarai sampan atau perahu. Yang namanya rumah tangga, awal-awal rumah tangga itu dibina dengan kita mulai mengenal pasangan kita, ta'arufkah, pacaran. Itu masih indah-indahnya ketika kita dalam masa ta'aruf atau dalam masa pacarannya. Saya sendiri ketika dalam masa-masa ta'aruf berkenalan dengan perempuan, itu lagi indah-indahnya. Duduk jaga sikap, bicara pun dijaga, dikontrol, jangan sampai menyakiti hati sang kekasih. Ketika kita berdua kata-kata manis, romantis, ini masih indah-indah. Itulah semua tertutupi ketika di awal rumah tangga ini. Lagi mesra-mesranya kita duduk manis, kentut aja payah. Itulah kalau orang lagi masa-masa pacaran, semua ditutup-tutupi. Tapi begitu habis masa ta'arufan, pernikahan, udah mulai masuk menjejaki masa pernikahan yang lebih lama, jangankan kita buang angin payah, ini malah lomba-lombaan. Yang mana yang paling kencang? Biasalah namanya pula kita awal rumah tangga, masih indah-indahnya saja. Kenapa? Karena sampan masih di tepi pantai. Kita masih bisa melihat sunset, matahari terbenam. Lalu masuk, kita terus mengendarai sampan. Orang tua mertua melepaskan sang pengantin untuk berlabuh ke tempat tujuan. Mulai sampai di tengah lautan, ombak pun mulai datang bergoyang. Rumah tangga yang tadinya akur, aman, indah mulai digoyang dengan masalah dan konflik. Makin terus ke tengah, ombak makin ganas. Akibatnya perahu bocor. Ketika perahu bocor, suami sebagai nakoda menutupi lubang-lubang yang bocor itu dengan tangannya. Tapi lubang terlalu banyak, tak cukup hanya nakoda atau suami saja yang menutupi sampan tersebut, istri pun ikut membantu. Nah, jadi agar kita tercipta keharmonisan dalam menghadapi masalah dalam keluarga, harus saling melengkapi, saling bantu-membantu. Itu yang dikatakan Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, man aradallahu bihi khairan razaqahu sadiqan khalisan in nasiya dzakara wa in dzakara fa'ana. Artinya, siapa yang dikehendaki oleh Allah dalam kebaikan, maka Allah akan menganugerahinya pendamping yang setia, yang tulus ikhlas. Kalau dia lupa, diingatkan. Jika ingat, dibantunya pendampingnya tersebut. Itu dia. Jadi saling melengkapi. Dan jangan pernah menciptakan dua nakhoda dalam satu kapal. Istri mau jadi pemimpin, suami mau jadi pemimpin. Inilah yang sering clash, terjadi keretakan itu. Timbullah retak, dari retak menuju kejenuhan, jenuh ataupun bosan. Ketika sudah bosan sampai ke puncaknya, kalau tidak diiringi dengan angin yang dirahmati oleh Allah dan dibanggakan oleh malaikat-malaikatnya. Saya membagi selingkuh itu ada 3. Yang pertama selingkuh ekonomis,
Yang kedua, selingkuh bisnis. Yang ketiga, selingkuh eksekutif. Macam kereta api ini, ada model-model kelasnya ini. Yang pertama, selingkuh ekonomis. Selingkuh ekonomis itu seseorang membagi perhatiannya bukan kepada istrinya saja atau pasangannya, tetapi membagi perhatiannya kepada wanita simpanan ataupun wanita yang baru dikenalnya. Bisa dengan lewat telepon atau dengan SMS yang rutin berulang-ulang. Kalau sekali mungkin bisa kita tolerir, tapi kalau sudah berulang-ulang selalu ditanyakan, Assalamualaikum, udah makan, udah minum saya, nah itu aja SMS-nya. Kalau ini terus dijawab dan dijawab, jadilah dia selingkuh ekonomis itu. Salah satu seorang pegawai yang muamalah namanya Bu Ina, saya tanya namanya, Bu, sebenarnya perselingkuhan itu bagaimana? Perselingkuhan itu sederhana, Ustaz. Kalau nggak laki-laki yang mulai, perempuan yang mulai. Intinya ketika ada yang mulai, jangan kita hiraukan, hindari. Karena biasanya orang semakin dia berkeluarga, makin lama pernikahannya, apalagi laki-lakinya makin berwibawa. Perempuan suka laki-laki yang berwibawa. Disinilah godaannya. Tanda-tanda orang yang berselingkuh itu, itulah dia tadi, ada sesuatu yang mencurigakan. Kemudian orang yang berselingkuh itu mulai cuek dengan pasangannya. Ya, karena dia sudah tidak lagi perhatian, tapi memberikan perhatian kepada yang lain. Lalu kemudian orang yang berselingkuh itu biasanya gayanya lebih eksentrik, lebih esoteris, lebih cantik, lebih keren. Kenapa? Kata Ajeng Dianawati dalam bukunya Misteri Cinta, orang yang lagi jatuh cinta itu akan mengeluarkan hormon namanya hormon dopamin yang membuat wajah segar, wajah cantik. Kan biasa orang tua begitu lah. Ayo kamu senyum-senyum sendiri, kamu lagi jatuh cinta ya. Tuh. Jadi ketika pasangan kita lain daripada yang lain, tidak pernah sebelumnya seperti ini, cantik banget, kita mesti melakukan cek and recheck dan investigasi. Ya sebab biasanya kalau sama awal dengan kita dia berjumpa dengan lain beda. Kalau berjumpa dengan yang lain, Casablanca, Vitalis, Oriflame, Citra, pakai lotion, Marina dan segala macam. Tapi begitu sama suaminya, parfum juga, tapi Affixon, balsam, balbiri. Cuman hati-hati Pak, balbiri itu mengandung mentol. Kalau mengandung mentol kena ke kita, apa nggak panas? Hadirin yang dirahmati oleh Allah dan dibanggakan oleh malaikat-malaikatnya. Perselingkuhan secara ekonomis saya katakan tadi, sekecil apapun bentuk perselingkuhan ini tetap tidak dibenarkan dalam Islam. Maka ketika rasa dan hasrat libido itu muncul, mau niat saja ingin berselingkuh, tarik balik keinginan itu, pulangkan kepada Allah, istighfar, astagfirullahaladzim, minta ampun kita kepada Allah. Itu dia, selingkuh ekonomis ini sering terjadi. Yang kedua, selingkuh bisnis. Ini bukan hanya memberikan perhatian, tapi ini berbagi kantong. Ini istilah saya tadi, berbagi kantong, berbagi duit. Biasanya suami memberikan 1 bulan 4 juta. Ini bulan berikutnya kalau udah berkurang, mulai tinggal 2 juta, suami ngasih. Curiga istri tadi. Kenapa? Karena sang suami membagi kantongnya dengan wanita yang lain. Lalu kemudian atau sebaliknya, seorang istri dikasih oleh suami 4 juta misalnya sebulan, tapi belum beberapa minggu uangnya udah habis, gak seperti biasanya. Ada apa ini? Nah, ini mungkin juga dikhawatirkan si istri membagi uang belanja dari suami dengan laki-laki yang lain. Kalau sudah seperti ini, kantong koyak, ATM rusak, inilah modal kehancuran rumah tangga yang pertama.
bukan hanya dia memberi perhatian, bukan hanya dia berbagi kantong, yang ketiga dia berbagi nafsu dengan selingkuhan. Ini yang sudah patah, berzina dia dengan selingkuhannya tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya, "Ma min dambin a'dhamu inda Allah min nutfatin yad'uha ar-rajul fi rahim man la tahillu lahu." Dan merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar adalah seorang laki-laki yang menumpahkan spermanya ke dalam vagina perempuan yang tidak halal baginya. Ini puncak daripada perselingkuhan tersebut. Kalau ibu-ibu ditanya, "Bu, mana yang pilih, poligami atau selingkuh suami?" Dua-duanya nggak ada. Memang sulit juga ya Pak, kalau dua-duanya nggak ada. Tapi intinya kembali kepada kita pribadi. Ketika kita sendiri menyibukkan dengan hal-hal yang positif, pasti libido itu akan netral dan stabil. Makanya Allah memberikan kita kekuatan yang paling tinggi. Apa? Seks. Seks itu adalah kekuatan tarik menarik yang tertinggi. Lagi-lagi kata Napoleon Hill dalam bukunya Think and Grow Rich, jangan salah mengartikan seks itu hanyalah hubungan intim. Kata-kata mesra itu seks. Pelukan suami itu seks. Suami memanjakan istri, saya ini hadiah berupa cincin emas, itu juga seks. Dan jangan mengartikan yang namanya seks itu hubungan intim, salah. Akhirnya ketika seseorang yang mengatasnamakan pernikahan itu hanyalah hubungan biologis, mudah sering jenuh pasangan tersebut. Tapi ketika kita memahami seks bukan sekedar hubungan intim, tapi seks itu adalah kemesraan, keromantisan, kemanjaan, disitulah akan bertahan rumah tangga dengan izin Allah, insya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah dan dibanggakan oleh malaikat-malaikatnya. Imam Syafi'i mengatakan su'ul khulqi yu'ti, perbuatan jahat itu cepat menular. Hati-hati, kalau suami berselingkuh, aura jahatnya itu, energi negatifnya itu bisa akan tertransfer masuk ke istri juga. Kan sering terjadi suami selingkuh, istri juga selingkuh. Nah, itu kan ada kejadian. Ibunya, ayahnya, anaknya, 3 orang kumpul di meja makan sambil ngomong-ngomong. Kata si anak, "Mama, memanggil si mama. Ada apa nak?" "Aku tadi pagi, ketika mama masih tidur, kulihat papa sedang bermesra-mesraan, peluk-pelukan dengan pembantu mama yang seksi itu, sama seperti yang mama lakukan dengan supir bapak." Ya sama aja ya kan? Akhirnya terbongkar semua. Na'udzubillah, subhanallah. Apa efek samping daripada perselingkuhan ini? Tentu dalam agama pasti ada. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, Al-Muqarrib ila Hadrati Alamil Ghuyub, ini salah satu kitab yang membahas tentang kaji diri. Kitab tasawuf menjernihkan hati. Artinya seorang sufi tidak akan berhasil dengan tasawufnya ketika dia berselingkuh, ketika dia berzina. Maka Imam Al-Ghazali menempatkan pada halaman 89 khusus untuk menjadi seorang sufi, jangan berzina, jangan berselingkuh kalau ingin dekat dengan Allah. Itulah dia. Apa kata Imam Al-Ghazali seputar masalah ini? Iyyakum waz-zina fa innahu sittu khisal, salasun fid dunya wa thalathun fil akhirah. Jauhilah kalian selingkuh atau zina itu, karena menyebabkan 6 efek. Salasun fil dunya, 3 di dunia, wa thalathun fil akhirah, 3 lagi efeknya di akhirat. Apa yang 3 di dunia ini? Yang pertama, nuqsanu minar rizki,
tinggal di komplek Pemda. Suaminya seorang yang sukses sebagai seorang developer apartemen dan perumahan. Belakangan setelah 15 tahun berumah tangga, ketahuan SMS. Rupanya SMS dari sekretaris suami tersebut. Nah, inilah bahaya sekretaris memang. Hati-hati. Makanya kata para pelawak itu, beda sekretaris seksi dengan sekretaris baik hati itu beda. Kalau sekretaris yang baik hati, dia bilang kepada bosnya, "Selamat pagi Pak," itu yang baik. Tapi kalau sekretaris yang seksi, "Udah pagi Pak," nah, itu kan beda itu. Ada terkesan memang mengarah kepada zina tadi itu. Jadi untuk itu, jauhilah perbuatan zina dan perselingkuhan, karena akan kita berbagi kantong dengan pasangan gelap tersebut. Akhirnya ketahuan dan ternyata habis kartu kredit, ATM diembat, dipeloroti oleh sekretaris tersebut. Yang sekretaris itu sekarang sudah melarikan diri, Pak. Allah Akbar. Apa yang terjadi? Rumah tergadai, mobil terjual, anak-anak SPP-nya tertahan, tak bisa dibayar gara-gara suami berselingkuh. Padahal cerita dari jemaah saya Bundana tadi, awalnya mereka meniti karir pernikahan dari nol, dari rumah yang tak ada kursi, tak ada TV, sampai menjadi rumah yang ada mobil, ada AC, ada perlengkapan perabotan rumah tangga yang mewah. Tetapi itu habis kembali karena suami melupakan jasa istri. Hadirin yang dirahmati Allah, nuqsan min rezeki itu dampak yang pertama. Jadi sebelum mau berselingkuh, pikirkan efeknya, visualisasikan. Ternyata perselingkuhan itu jahat betul, ganas. Jadi kita sebelum melakukan sesuatu itu kita harus prediksikan. Seperti seorang arsitek untuk membangun rumah, bangun masjid, itu gak bisa langsung dibangun, digambar dulu, pakai visualisasi. Begitu juga untuk meninggalkan maksiat, bayangkan bahwa maksiat itu adalah perbuatan jahat yang efeknya akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Itu yang pertama, efek ini. Yang kedua, orang yang suka berselingkuh itu sawadul wajhi, wajahnya menghina. Apa maknanya menghitam ini? Apa memang wajahnya hitam? Nah, jadi orang yang suka hitam ini wajahnya suka lalu selingkuh? Bukan itu maksudnya. Wajah menghitam di sini artinya tak bersemangat, loyo orang yang berselingkuh ini. Kenapa? Karena benih yang seharusnya ditempatkan di tempat yang halal, malah ini diberikan kepada yang haram. Itu sebenarnya. Jadi orang yang suka berselingkuh loyo, lemah. Ini akibat kemaksiatan yang dilakukan. Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul mengarahkan orang yang suka bermaksiat ini, ya, bau keringatnya pun tajam. Jadi, kenapa? Uap-uap dosa itu menyembul ke dalam diri manusia. Maka baju-baju yang dipakai itu cepat kusam bagi mereka yang suka bermaksiat, apalagi yang dilakukannya adalah zina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya bapak lewat di daerah-daerah Timur Raya, baunya minta ampun. Allah mengarah lagi ke Tunjungan sana, Allahu Akbar, baunya na'udzubillah. Itu tadi tidak ditempatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kita punya suami, punya istri secara halal, gak ada yang bau. Kenapa? Karena sah, karena halalan thayyibah. Mudah-mudahan kita dijauhi daripada perselingkuhan. Yang ketiga, orang yang berselingkuh efeknya di dunia qat'ul ajal, mempercepat ajal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, apa kata Nabi? Lam tadhharil fahisha fi qaumin qattu hatta yu'lu biha illa fasha fi
maka fasyafihumut ta'un wal auja, mereka akan ditimpa wabah penyakit lam takun fi aslafihim alladhi madaw, yang tak pernah ditimpa oleh orang-orang terdahulu. Nah, itulah yang kita kenal dengan AIDS, HIV. Benar yang dibilang Rasul. Kenapa? Karena zina hari ini dilakukan terang-terangan. Terang-terangan di sini bukan berarti di depan jalan orang lakukan, bukan. Artinya produk-produk yang mengarah kepada perzinahan, pornografi, porno aksi itu bermunculan di internet. Alat-alat hubungan intim itu dijual dengan begitu mudahnya. Inilah maksud zina terang-terangan. Viagra, joystick sex, obat-obat kuat. Guru saya mengatakan jangan pernah memanjakan nafsu. Nafsu ini jahat. Yang halal kita manjakan saja, ini bisa memancing yang haram juga. Kenapa? Inilah nafsu. Dia bisa memperbudak manusia. Ya udah, kalau kita diberikan oleh Allah seksualitas yang stabil, kita tidak perlu tingkatkan lagi sebenarnya. Cukup beribadah, bekerja, banyak membaca, olahraga. Insya Allah pikiran-pikiran kotor itu tidak akan menyusupi otak kita ini. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu banyaknya penyakit-penyakit kelamin, kanker serviks bagi perempuan, apalagi gonor, sifilis, penyakit kencing bernanah, raja singa, apalagi kista, kanker prostat. Itu semuanya adalah efek dari orang-orang yang berzina atau berselingkuh. Maka orang yang suka berzina itu qat'ul ajal, mempercepat matinya dia. Yang adalah dia sehat walafiat, punya istri yang halal, tapi akhirnya dia meninggal karena kesalahan. Kalau kita meninggal menghadap Allah, jangan gara-gara kesalahan kita. Biarlah kita meninggal karena ketentuan Allah. Memang semuanya itu adalah takdir, tapi jangan kita mati dengan takdir yang salah karena kita perbuat, tapi matilah karena takdir yang baik yang ditetapkan Allah kepada kita. Hari ini saya pun bisa meninggal, Pak. Kalau saya bunuh diri saya, itu berarti saya menetapkan takdir yang jelek untuk diri saya sendiri. Tapi kita tidak mau seperti itu. Kita ingin takdir kita baik hingga akhir hayat kita. Itu yang di dunia 3. Yang 3 lagi di akhirat kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, orang yang suka berselingkuh, berzina, ghadabullah, Allah murka kepada mereka. Kenapa dilarang malah dikerjakan? Kalau sudah Allah marah, ada saja hal-hal yang dapat mendatangkan kekuatan, yang mendatangkan orang-orang bisa hancur berantakan kehidupannya. Begitulah, jangan main-main dengan murka Allah. Allah walaupun maha penyayang, tapi kalau sekali marah, innal ladzina kafaru bi ayatillahi, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka walahum adzabun syadid, mereka akan mendapatkan azab yang keras. Wallahu azizun dzuntiqam, Allah itu adalah sang penyiksa yang keras. Tapi jangan kita pancing-pancing marahnya Allah, ngeri kita. Jangankan marah Allah, marah bini aja bikin orang perak. Yang kedua, orang yang pahala tahajudnya habis, diambil selingkuh, diambil dosa selingkuh. Pahala duhanya habis, diambil dosa selingkuh atau zina tadi. Pahala puasa Ramadan habis, dimakan oleh dosa perselingkuhan tersebut. Sangat berat di akhirat nanti. Dan yang terakhir, orang-orang yang suka berselingkuh, berzina dan tidak bertobat kepada Allah, dukhulun nar, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Apa hukuman Allah di dalam api neraka itu? Ketika Nabi Musa alaihissalam ngomong-ngomong, cakap-cakap dengan Allah, ya Allah, apalah yang kau berikan kepada orang yang suka berselingkuh dan berzina itu, ya Allah? Kata Allah, nanti di akhirat dia akan dipakaikan al-basaru dar'an minan nar, satu pakaian spesial, kostum neraka. Ini orang yang suka selingkuh itu ada kostumnya, Pak.
seragam khas orang suka selingkuh nanti ada di akhirat. Yang kalau diletakkan ini di bukit, la asbaha ibadah, hancur bukit-bukit berkeping-keping, saking panasnya lah seragam selingkuh itu. Auzubillah min dzalik. Lalu apalagi orang yang suka berselingkuh itu dalam surat Al-Furqan Allah mengatakan wala yaznun, orang yang beriman itu tidak mau berzina. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang berzina yalqa athama, maka dia akan mendapati azab. Azab itu kata Imam Al-Ghazali salah satu bukit di neraka, bukit yang paling bau dan menjijikkan. Ini dimasukkanlah orang-orang yang suka selingkuh dan berzina itu ke dalam bukit asap. Saking baunya mereka berusaha untuk naik ke atas. Hampir-hampir mereka bisa menyentuh pinggir-pinggir jurang neraka, tapi disepak balik oleh malaikat penjaga neraka, jatuh lalu ke bawah. Begitulah orang-orang yang suka berselingkuh. Nauzubillah min dzalik. Perselingkuhan itu diawali dengan dusta, lalu pertengahannya dengan berzina, lalu diakhiri dengan penyesalan yang berkepanjangan. Jadi sebelum kita sampai ke arah sana, maka mohonlah kita perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita bermaksiat kepadanya. Jujur terhadap pasangan, jujur dengan penghasilan, jujur kita di dalam melakukan apapun dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat tentang tak selamanya selingkuh itu indah. Kenapa? Awalnya indah, ujung-ujungnya kita terhana. Nauzubillah, summa nauzubillah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz yang telah memberikan tausiahnya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz dapat menambah ilmu agama dan menambah kewawasan bagi kita semua. Baiklah, bagi jemaah yang bertanya kepada Ustaz sekitar materi ataupun di luar materi bisa langsung bertanya kepada Ustaz. Kami persilakan. Pernah satu hari saya mendatangi ustaz yang biasa di satu kelompok. Jadi kebetulan pada saat itu sedang ada acara pon pada saat itu. Jadi waktu saya TV siarannya kebetulan cara renang. Jadi kan di situ pakainya pakai renang yang jelas tidak aurat. Dan akhirnya juga wanita. Jadi pada saat itu saya mau mengalihkan, tapi malah ustaznya senang gitu. Jangan, dia begitu serius nontonnya. Jadi saya tanya, apa ini kita nggak berdosa dengan melihat TV yang orang berbuka aurat? Oh enggak, ini kan hanya bayangan. Yang berdosa itu kan melihat yang asli kan. Nah ini gimana Pak Ustaz? Mungkin itu. Terima kasih Pak. Ya.
memang ada pendapat yang seperti itu. Pendapat yang seperti itu dia lebih cenderung ke mazhab Zahiri. Itu yang menggagasnya adalah Ibnu Hazmi. Artinya kalau nggak ada dalam teks Al-Quran dan Sunnah secara zahir, jadi kita tidak bisa mengharapkan itu langsung. Apa yang ada pada teks itulah yang dipakai. Itulah mazhab zahir itu. Jadi menonton aurat perempuan lewat televisi atau lewat internet itu tidak berdosa bagi mazhab zahir. Namun semua mazhab itu sepakat sesuai dengan kaidah fikih lil wasail hukmul maqasid. Artinya sarana dan tujuan itu hukumnya sama. Apa yang memancing kita untuk berbuat dosa, maka itu jadi dosa bagi kita. Mengapa? Karena sudah mempengaruhi batin. Allah sendiri mengatakan yang kami siksa itu bukan tubuhmu, tapi apa yang kamu perbuat dalam hatimu. Itu kata Allah. Karena dosa itu datang dari qalbu bawah, baru digerakkan oleh seluruh unsur-unsur yang ada pada tubuh kita itu sendiri. Jadi melihat televisi itu dosa. Tapi lagi-lagi kan dosa itu diklasifikasikan oleh para ulama melalui hadis-hadis Rasul. Ada dosa yang disebut shaghair, ada dosa yang disebut kabair. Shaghair yang kecil-kecil, kabair yang besar-besar. Rasulullah menyebutkan ada 7 dosa yang besar itu. Ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah kalian 7 yang dapat merusak. 7 dosa itu diantaranya adalah syirik kepada Allah, kemudian berzina termasuk tadi. Namun ketika kita melakukan zina mata, itu masih dalam ranah shaghair, zina kecil. Karena agama juga memahami ini, bahwa sulitnya manusia itu untuk menghindari 2 zina. Kata Nabi, 2 zina yang sulit dihindari adalah zina al-ain, zina mata, yang kemudian yang kedua zina al-qalbi, zina hati. Oleh karena itu maka lap dia dengan istighfar setiap hari. Itulah makanya kita disunnahkan sekurang-kurangnya seperti Rasul 3 kali sehabis sholat kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, apa yang memancing seseorang untuk bermaksiat itu jadi dosa juga. Termasuk televisi tadi, itu kan dapat memancing syahwat, merusak keimanan. Maaf, berapa banyak akibat pengaruh televisi anak-anak remaja malah jadi anarkis. Anak-anak SD sudah tahu hal-hal yang begitu-begitu aja tahu. Jadi kita bukan berbicara tentang esensi daripada gambar, tapi dampak. Agama lebih cenderung kepada dampak. Makanya agama itu tujuannya hadir, yaitu hifzun nafs, menjaga diri kita, hifzuddin, menjaga agama, hifzul mal, menjaga harta, dan yang penting lagi adalah hifzun nasli, menjaga keturunan. Demikian. Halo Pak Ustaz. Ya, silakan. Ini baru tadi pagi saya dengar di radio 94,3 Cikamuli dalam acara membelangungan perkawinan anak antara abang dan adik mengandung adalah sah. Jadi contohnya saya sama dengan adik saya dengan anak laki-laki, adik kandung saya dengan anak perempuan, dikatakan kalau mereka kawin besar. Kata Pak Ustaz berbagi, Pak Ustaz itu mengatakan dia berpedoman pada Al-Quran, hadis,
ijma dan qiyas. Jadi di dalam Al-Quran dan hadis itu tidak diatur. Jadi maka perkawinan itu adalah sah. Dan saya mau pertanyakan untuk memperjelas apa benar di dalam perkataan Pak Ustaz tadi. Terima kasih. Yang pernikahan sewali. Adik saya laki-laki, anak saya laki-laki, anak saya perempuan nikah sah. Apa benar? Adik bapak laki-laki. Kemudian punya anak perempuan, saya punya laki-laki. Mereka menikah sah hukumnya. kemana? Tidak diatur dalam Al-Quran dan hadis. Ijma dan qiyas. Iya. Yang dikatakan Allah itu dalam surat An-Nisa ayat 23, "Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'ah." Ilal akhir ayat. Coba kita dengar arti dari ayat. Diharamkan atas kamu mengawini ummahatukum, ibu-ibu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan. Jelas tak ya? Saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Nah, ini kan jelas yang dibilang Allah. Haram. Anak-anakmu yang perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Itu yang disebut dalam ayat tadi, wa banatul akhi. Anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu yang kandung. Nah, itu. Makanya saya agak heran juga, kenapa kok bisa nggak ada Al-Quran dan hadis mengatur? Jadi Al-Quran langsung. Ya, maklum Pak, mungkin barangkali kadang-kadang ada beberapa orang itu yang menggunakan nalar sebelum membaca ayat. Logika saja dia bermain. Tapi dalam satu kondisi ya bisa, tapi masih jauh ya. Kewalian itu jauh sekali, bisa menikah. Contoh seperti Ali bin Abi Thalib dengan Siti Fatimah. Ini satu kakek, tapi lain bapak. Nah, ini beda. Ali bin Abi Thalib itu saudara sepupu Rasul. Rasul punya anak, itulah Fatimah. Berarti Fatimah ini kemanakan Ali bin Abi Thalib, tapi lain jalur Pak. Nah, Rasulullah ke Abdullah, sementara Ali bin Abi Thalib ayahnya adalah bukan Abdullah ayahnya. Yang jelas anak dari Abdul Muthalib, ayah dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ayahnya Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini bersaudara dengan Abdullah, lain ayah. Oh, ini boleh nih. Walaupun jabatannya kemanakan, jalurnya lain. Tapi kalau jalur dari sekandung, banatul akhi, anak perempuan dari anak laki-laki dinikahkan itu dia haram. Karena yang mana Pak? Ayat 23. Nah, besok mau lemon dia lagi. Pada mengatakan sampah benda kan kita semua itu. Iya enggak. Saya pun kaget tadi pagi sampai dari waktu bulan berkantor pun saya tanyakan sama ini 3 bulan lagi kita buat. Iya. Anissa 23. Karena tadi kok pagi ini mengatakan surat Anissa juga disebutkannya Anissa berapa, bukan mengatakan nanti gini, tidak ada diatur.
kaget juga beberapa tadi itu, makanya Pak Buat saya tanyakan benar nggak nih? Itu memang pas Pak ya, seperti yang dia bilang ya. Artinya memang anak perempuan ya dari anak laki-laki, dari adik kita kan. Malah ada pertanyaan dari Dewi ya, dari lawan sana mengatakan, kalau yang kami sebagai orang keluarga gimana? Jangan kami lupa yang kandungan itu, saya katakan itu maka saya jadi dilema saya juga. Kok gini gitu? Ya, Indra. Ya. Indra Pandu. Kalau dia Indra kan. Maka saya tahu tadi di belakang Al-Quran, hadis, ijma saya belum tahu dan kias saja. Maka saya belum tahu kali ini empat bulan. Kalau marga kan tidak ada pengaruh. Iya, makanya tadi tidak itu marga. Yang ini aja saya diglorikan itu tidak diatur dalam Al-Quran hadis. Apa itu marga? Itu cuma marga. Makanya nih, besok saya telepon karena di Al-Isra 23 tadi ada itu ya. Ada anak perempuan dari saudara yang laki-laki ada haram menikahnya. Iya, macam menikahi anak itu jalan menikahi anak sendiri. Tapi kalau dari adik perempuan bisa nggak? Bisa dari adik perempuan. Dia tidak boleh yang sewali itu, kena sewali. Kalau saya kan ini nggak sewali, bisa tidak diatur lagi. Kalau ada pertanyaan ya, silakan Pak. Tadi ada yang berangkat Ustaz tadi sudah minta maaf. Jadi kita selalu minta maaf kan, tapi balasannya jangan maafkan ibu. Ini gimana kita Ustaz? Misalnya gimana Pak contohnya? Harus ada contohnya. Ya, Harus ada contoh kondisinya gitu, situasinya bagaimana? ya, ini bukan masalah bukan pada saudara lah. Pada saudara. Nah, sudah pulang balik Pak. Sudah tiba, kita balik lagi, dia gak terima. Dia dah maaf bagi ibu. Dia sudah pulang balik. Kira-kira saya itu apa? Ustaz, yang Anissa itu kan kita menjelaskan antara kita dengan anak dari saudara, bukan antara anak dengan anak kan? Anak kita. Ini kan di istilahnya kan diharapkan atas kamu Iya. menikahi anak dari saudaramu laki-laki. Iya, kitanya. Ya kitanya. Tapi kalau anak kita mengawini dengan anaknya saudara, Bisa. yang dari maksudnya dia bertanya Ini sekali. betul tadi. Iya. Itu kan udah sepupu tuh Pak. Iya. Itu boleh. Kalau Jadi sepupu, kita bantu. Anak saya laki-laki, yang bapak perempuan. Mereka menikah. Kalau dari sini boleh. Ini kan wali. Anak saya kan wali dia juga. Itu lagi. ya Pak. Yang anak laki-laki kita ya menikah dengan anak perempuan. Jadi Mereka ini menikah. berarti sepupu-sepupu ini Bisa Pak. dapat bisa. Saya pikir tadi Wali. ya. Ya satu contoh juga Maaf saya kepada Bapak. Ali bin Abi Thalib itu Pak, itu bisa jadi wali bin Fatimah. Kalau udah ada lagi yang lain. Saya tahu begitu. Bapak, Tidak boleh. Bapak anak kandung saya. Ada bapak laki-laki. Anak saya perempuan. Anak kita menikah. Sama-sama seragam dengan seragam. Anak saya seragam, bapak seragam kan? Masalah. Nah, kalau berdasarkan ini kan boleh Pak. Iya Pak. Boleh. Dia wali itu kan ada dua Pak. Ada yang wali mu'abbad ya. Wali yang selamanya. Wali yang selamanya itu tuh ayah tadi. Nah, ayah, kakek ini sampai mati tidak bisa dinikahi. Tapi ada yang wali yang ghairu mu'abbad, wali yang tidak permanen. Artinya wali alternatif.
menikahi kemenakan saya dari adik saya yang laki-laki. Kalau itu jelas memang. Ini adik saya, kalau saya keluarga Sregar, adik saya itu kan Sregar, anak saya kan Sregar, anak adik saya Sregar. Mereka tahu ini, saya kan wali anak dia juga. Ini menikah ini, ya kan? Selama ini kan pada umumnya kita pernah bisa. Ada bapak yang pernah kakak. Kalau ada kita perempuan, ada anak kita, boleh dikawin. Jadi kalau Impal ya Pak, impal atau tariban Bapak kandung, iya, kandung, iya impal. anak kita kawin, memang laki-laki harus perempuan kawin. Kita yang berani. Iya. Kalau perempuan boleh. Enggak, Kalau dia Pak. Tapi yang kemarin saya dengar itu abang berani Pak. Laki-laki harus perempuan menikah. itu nggak boleh. Nah, yang mana sekarang ini? Pikir tadi. nah, mungkin bisa Yang dibedakan. saya dengar kemarin itu ada di radio. Oh, boleh Pak. Abang menikah dengan adik kandungnya sendiri. Abang kandung menikah dengan adik kandungnya yang perempuan. Nah, itu saya dengar itu memang. Kalau itu jelas haram total itu. Tidak kan gini Pak tadi. Dia istrinya ada 5. Jadi anak tidak tahu yang mana lagi. Kau. Kalau nggak tahu itu kan mana nggak tahu. Betul lagi anaknya mana lagi. Tapi kadang-kadang begini Pak. Iya, ada di. Kadang walaupun kita tidak tahu lagi kan Pak, tapi Tuhan mengasih isyarat. Allah kepada anaknya ini lain, ada kelainan biasanya. Itu sering terjadi itu kalau saudara laki-laki sama saudara perempuan menikah, anaknya itu cacat atau bagaimana? Ada isyarat dari alam begitu. Gelairan nomor 2. Gelairan nomor 2. Oh, itu tidak baik. Karena tadi gini Pak Ustaz, pertanyaannya itu kan malah ada yang mengatakan ada seorang wanita datang ke Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, ceraikan mereka. Muhammad, kenapa bukan diceraikan? Karena mereka adalah satu susu dengan saya. Mereka itu berdua saya yang menyusui. Itu memang haram kan gitu, Pak Ustaz ya, memang haram. Saudara Nah, sepupu. itulah yang jadi pertanyaan yang jauh ini itulah. Kita kandung, anak kita menikah. Itu tadi. Jadi kata Pak Ustaz tadi itu tidak diatur dalam Al-Quran, hadis, ijma, ya. Itu adalah sah. Sah. Ya memang benar Pak. Sesuai dengan surah An-Nisa ini ayat 23. Ya. Kita yang haram itu menikahi kemanakan kita kandung. Itulah yang haram. Mertua kita perempuan. Betul. Nah, tadi disebutkan itu. Anak bawaan dari istri. Istri ya. Iya. Nah, itu dia. Tapi kalau saudara sepupu, nah, misalnya anak saya laki-laki, adik saya kandung punya anak perempuan, Adik laki-laki ya. Saya nikahkan memang sah Pak? Boleh. Boleh. Impal. Pak, ada laki-laki Pak. Boleh. Kalau adiknya kita perempuan, itu lain orang tuanya. Kalau laki-laki Itu boleh Pak. Boleh. Sama-sama laki. Boleh Pak. Boleh, tidak diatur itu dalam orang berani. Memang benar tidak diatur dalam Al-Quran. kawin. Boleh Pak. Ini kan Pak Ustaz itu. Iya. Tapi memang ini jarang dilakukan orang Pak ya. Jarang. Mengatakan Artinya begini. kalau tadi bilang sebaiknya jangan. Iya, betul. Karena kalau ribut lagi, kita orang semua jadi ribut, itu aja. Pesan agama itu kan kalau kita menikah itu kalau bisa jangan ada hubungannya dengan saudara. Nah, jadi di luar dari saudara agar menyebar berkembang biak umat-umat Islam itu dalam masalah saudara. Nah, jadi saya pun dari hadis, dari ayat Quran antara saudara sepupu dari anak laki-laki kandung memang nggak ada diatur. Yang dilarang itu banatul akhi, anak perempuan dari saudara laki-laki kandung. Itu dia. Saya menikahi kemanakan saya yang perempuan dari saudara laki-laki abang saya kandung. Itu haram. Jelas diatur di Quran. Tapi kalau yang sepupu tadi memang itu betul.
dia dari perempuannya atau baik dia dari laki-lakinya, itu nggak diatur dalam Al-Quran. Makanya mau dilogikakan, dikiaskan berat, karena agama mengatur ada dua wali muhabbat, wali yang permanen, itulah ayah, itulah kakek, itulah saudara laki-laki kita. Tapi ada wali yang muhabbat, wali alternatif. Kalau udah nggak ada lagi nih suami, tak ada lagi kakek, tak ada lagi saudara laki-laki, barulah bisa paman. Satu contoh, paman menikahi kemana kan ya? Itulah Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah, tapi lain jalur, lain bapak. Rasulullah ke Abdullah, Ali ke Abu Thalib, gitulah. Baiklah, mari kita tutup pengajian kita ini dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pengajian kita tentang selingkuh tidak menjadikan kita pula menjadi berselingkuh ya. Ini hanya menjelaskan bahaya-bahaya saja agar kita jauh. Tapi kalau yang sudah terlanjur mengarah ke sana, selagi masih ada nyawa di dalam badan, bertobatlah, kembali kepada Allah. Allah menerima tobat hambanya jika belum sampai nafas ghargharah atau kerontong. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Hannan, ya Mannan, ya Dayyan, ya Rayyan, ya Sultan, inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina wal-istiqamah. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina ya sami', Allahumma afina fi basarina ya basir. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami, baik itu dosa ataupun kesalahan yang dahulu, yang sekarang dan yang akan datang ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkan kami ya Allah, baik itu dosa-dosa yang sengaja ataupun tidak sengaja kami lakukan, yang sadar ataupun tidak sadar kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, bersihkanlah hati kami, jernihkan pikiran kami ya Allah, sucikan kami dari segala noda-noda maksiat. Allah, temani kami, dampingi kami dalam suka dan duka kami. Iringilah kehidupan kami ini dengan selalu merasakan berkah dan rahmat yang ada pada-Mu. Ya Allah, ampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Allah, sehatkan mereka, murahkan rezeki, mudahkan segala urusan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon, berikan kepada kami kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Angkatlah seluruh penyakit yang ada dalam tubuh kami ya Allah, agar kami semangat dalam beribadah, optimis dalam bekerja dan berkarya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kami ya Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang insyaallah menjadi rumah tangga syurga yang penuh dengan kebaikan dan kebaikan. Wahai Allah, ya Tuhan kami, lindungi keluarga kami ya Allah, selamatkan keluarga kami dari kejenuhan, dari perceraian, perpisahan, dari perselingkuhan, pengkhianatan. Berikan kepada kami kekuatan ya Allah untuk menjaga rumah tangga kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami rasa syukur dikala datangnya nikmat dengan sesyukur-syukur, dan jadikan kami menjadi hamba-Mu yang penyabar ketika datangnya musibah dengan sesabar-sabarnya ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa maghfirah wa hayyi' lana min amrina rashada.
tambahkan ilmu kami ya Allah, luaskan pengetahuan kami ya Allah, lebarkan wawasan kami ya Allah. Kami mohon anugerahilah kami ilmu pengetahuan, ilmu agama, ilmu dunia yang bermanfaat bagi kehidupan kami di dunia dan di akhirat nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Istajib du'ana wa niyatina wa hajatina wa maqasidana biwasilati ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Alhamdulillah, mari kita tutup